Yang awalnya tuh gordeng tuh tirai kok wangi terus, padahal udah dicuci, itu baru banget. Sorry, masukin tutupnya pakai apa, Mas? Kain ditutup, kain putih ditutup, apalah gitu. Sorry. Entah tali, entah apa. Selamat datang di Rehat Malam, dimana setiap suara adalah cerita Dan setiap bayangan adalah misteri. bersama gue Ray, Dan gua Haikal, kupas tuntas pengalaman horor kalian. Bro, ya. jadi gue punya temen nih, kebetulan dia tuh tetangga gue. Jadi dia punya pengalaman horor. Pertama kali dia punya pengalaman horor waktu dia SMP. Waktu itu di Bandung. Jadi waktu itu keluarga besarnya beli rumah di daerah Bandung. Dan saat pertama kali dia keluarganya tempatin, itu banyak banget teror-teror yang nggak jelas. SMP pengalaman horor di Bandung dan teror-teror macam. Bener banget. Better kita langsung aja undang narasumbernya. Betul banget, bro. Langsung aja kita undang narasumber pada episode kali ini. Halo Mas Dias, selamat datang. Terima kasih Mas. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik, saya baik. Baik, alhamdulillah. Jadi ini teman gua yang tadi kita ceritain. Jadi menurut gua ceritanya menarik untuk kita dengarkan. Oh, thank you, Mas Dias sudah datang ke Rehat Malam. Dengar-dengar ceritanya menjadi pengalaman horor pertama Mas Dias. Ini pengalaman horor pertama. Wah, Cuman saya nggak terlibat secara full di kejadian tersebut. Oke. oke tapi Mas, Maksudnya, di pertengahan peristiwa baru saya tapi Mas Dias merasakan langsung juga, merasakan, dan melihat langsung. melihat. Oke, mungkin langsung saja Mas, silakan ceritanya. Jadi ceritanya tuh sekitar tahun 2014, saya masih duduk di bangku SMP. Kejadiannya tuh di Bandung Barat, cuman saya nggak bisa sebut Ya, detailnya ya, Mas. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Awal mula ceritanya tuh ketika kakek saya pensiun menerima pesangon, niatnya tuh untuk dibagiin ke 8 orang anaknya, Oke, termasuk orang tua saya, dengan berupa membeli tanah Di? untuk dibangun rumah. di Bandung Barat tadi. Bandung Barat, Oh, Mas. oke. Itu pun udah ada beberapa rumah di situ Mas yang udah jadi. Cuman satu-satu rumah yang udah jadi, cuman rumah tua. Oke. Oke. Kacanya gede-gede tuh kan. Kalau rumah zaman dulu kacanya gede, Iya. Ya, zaman dulu kan kacanya gede-gede ya, Gede-gede. lebar-lebar. lebar-lebar. Heeh. Awalnya tuh pas proses pembangunan rumah normal-normal aja Mas. Ya. Sampai rumah jadi, sampai ditempati si rumah normal aja, nggak ada kejadian apa-apa. Sorry, berapa rumah Mas itu yang dibangun? 3, sama yang satu rumah yang udah jadi, yang rumah tua itu. Oh, Oh. berarti yang dibangun 2. Ya berarti total jadi ada 4. Yang Oh, sorry, dibangun 3 berarti? ya iya dibangun 3, total Oke. jadi ada 4 sama yang rumahnya tua. Oke. Yang rumah tua itu ditinggalin sama bude saya. Yang rumah 3-nya itu sisa 3 itu ditempati sama paman sama bibi saya. Oke. Normal tuh Mas, nggak ada kejadian apa-apa. Selang seminggu udah ditempati, mulailah ada kejadian aneh di rumah tua bude saya. Oh, yang direnov ya? Yang direnov, yang bukan bikin dari awal. Sorry Mas, Masnya tinggal di situ juga atau Enggak, saya enggak tinggal di situ. Saya beda RT mungkin ya Mas, beda RT. Oh, keluarganya Mas Dias atau Itu orang tuanya? keluarga dari bapak saya. Oh, maksudnya tapi dapat warisan tapi nggak dibeliin tanah di situ berarti? Enggak, Oh. tetap dibeliin tanah itu, cuman belum Nggak dibangun? Ini ya. Oke, lanjut. Oke. Terus dari situ mulainya Mas ada kejadian aneh. Dan yang awalnya tuh gordeng tuh tirai kok wangi terus, padahal udah dicuci, itu baru banget. Dicuci, wangi terus, cuci lagi lah. Yang penasarannya sama bude saya pun cuci lagi, kok masih wangi. Ya udahlah, udah amat kata bude saya, ini nggak ada hal aneh. Beberapa hari kemudian, malam hari kejadiannya
Itu kebetulan saya tuh awalnya emang apa ya, nggak terlalu percaya hal Mistis lah ya. kayak gitu kan ya. Itu pun saya dengar cerita dari saudara-saudara doang mas. Belum mengalami secara. Baru dengar cerita-cerita respon-respon dari keluarga. Iya. Oke. Serang beberapa hari kemudian, si kaca yang lebar itu tuh tengah malam getar mas sendiri, kayak ada suara petir gitu apa. Semua saudara tuh pada keluar semua. Ada apa nih? Nggak tahu. Sebagian perkampungan ada, cuma jauh mas. Itu tuh lokasinya tuh tanah saudara saya tuh jauh dari mana-mana mas. Kalau orang Sunda tuh nyebutnya leuweung. Leuweung tuh kayak hutan, cuman ya nggak banyak pohon, banyaknya pohon bambu mas. Bambu. Jadi masih jarang ditempati warga-warga bro. Jadi masih perkebunan mas, kayak gitu-gitu. Akses jalan pun ya masuk motor, cuman ya terjadi. Iya. Dari situ mulai saya lari tuh mas, rumah saudara saya, lari ke atas kan jalannya tuh, ini rumah saudara saya, paman saya, bibi saya, yang bude saya di atas nih. Yang kejadian kaca bergetar tuh di rumah bude saya lagi kan. Saya lari ke atas sama saudara saya, masuk rumah, kejadiannya bude saya udah kerasukan. Kerasukan apa ya? Sosok lah ya. Sosok, cuman sosoknya tuh yang bibirnya tuh melawan arah mas. Bengok, kalau yang Sunda tuh bengok bibirnya tuh bilangnya tuh. Tapi budenya juga bibirnya kayak gitu? Iya mas. Tapi aslinya apa? Aslinya normal. Okay. Cuman bibirnya kayak gitu. Tiba-tiba ditanyain ada apa gitu. Ternyata itu tuh sebutannya tuh jin juri jarian gitu orang Sunda. Apa itu mas? Apa ya? Nggak tahu, peribahasanya emang kayak gitu mas. Mungkin iya. Dia ngakunya sebagai juri jarian. Oh, dia bilang pada saat kesurupan. Bilangnya tuh ke paman saya agak lumayan bisa ya hal-hal kayak gitu. Mengerti lah ya hal-hal gitu ya. Dan berani mungkin. Berani. Setelah saya mediasi sama si jin itu, ternyata tanah kita tuh itu tuh sengaja apa ya? Yang punya tanah kita sebelumnya. Ya, punya tanah sebelumnya tuh ternyata dijual sama si perantara. Itu bukan pemilik aslinya. Pemilik aslinya tuh belum mengetahui bahwa tanahnya dijual. Jadi gini, keluarganya Mas Dias ini membeli tanah ke perantara. Oke. Dalam AJB, surat menyurat, apapun itu atas nama si perantara. Cuma si pemilik aslinya tuh belum tahu bahwa tanahnya dijual. Saking udah percaya mungkinnya sama si perantara. Iya. Nah terus marahlah dia si pemiliknya, nyuruh si perantara buat ambil lagi tanahnya dengan cara teror ke saudara saya. Gitu. Balik lagi nih mas ya, kejadian lagi. Balik lagi ke mediasi, udah dapat informasi bahwa yang ternyata itu teror dari si perantara. Yang ngasih informasi ini siapa mas? Si juri jarian itu. Juri jarian itu. Yang saya kagetnya tuh mas, saking gak percayanya, pas lagi mediasi ternyata bukan juri jarian doang mas, yang ada di situ. Itu pun ada katanya ada Kudul, Genarwo, sama Kudul. Banyak sosok di sana. Di rumah bude saya tuh. Sorry mas, saya potong. Juri jarian ini berarti dia yang ikut ganggu? Yang ikut ganggu, teman-temannya mereka. Oke. Dia bawa teman-temannya? Bawa teman-temannya. Mungkin peliharaannya si perantara. Ataukah mungkin si juri jariannya ini adalah bosnya lah ya berkata? Enggak. Bukan tahu sih mas. Oke. Dari situ itu kejadian parah banget sih mas, sampai mau percaya orang kejadian depan mata mas. Mas tahu kan TV tabung analog tuh, tombolnya kan masih bulat tuh. Tombol on off-nya ya? Tombol on off-nya itu masuk mas, ke dalam keluar. Padahal nggak ada yang mijit mas.
Si tombol itu. TV-nya mati nyala. Mati nyala. Gitu aja terus saklar PCB sama kayak gitu Mas, on off. Mati nyala. Berarti listrik juga mati nyala. Iya, kayak gitu Mas. Wah, Parah. Gantian lah. Iya. Dari situ gantian si juri yang lain masuk, si setan yang lain masuk ke Bude. ke bude saya. Jadi macam-macam yang masuk ke dalam. Masuk. Oke. Si Kunti masuk. Kejadiannya si Kunti masuk. Saudara saya lagi hamil Mas. Bibi saya lagi hamil. Mediasi nyuruh mereka pergi tuh dengan iming-iming si setan itu tuh minta tumbal janin di rahim bibi saya. Syarat untuk dia Mereka pergi. pergi. Wah. Nah terus setelah itu Mas, Setelah itu oke lah, namanya mediasi ya orang-orang Sunda kasar mungkin ya mesti secara paksa aja gitu, nggak usah lah sampai ada yang janin-janin kayak gitu kan. Dari situ bude saya pingsan, selang lama kemudian masuk lagi itu terus bergantian Mas. oh Masuk satu keluar satu, masuk terus. sorry, pertanyaan ketika saat dapat informasi ingin janin, posisi saudara Mas Dias, bibi ya kita bilang Itu bibi saya tuh lagi peluk saya Mas, lagi peluk saya. Oke. Kaki gemeternya tuh Takut ya maksudnya. lagi peluk saya. Nyaksiin secara langsung gitu. Lihat. Itu geger Mas satu kampung. Iya. Nah pas kejadian nah balik lagi masuk lagi tuh. Ternyata itu bukan dari gerombolan yang makhluk yang neror kita. Yang ingin janin itu. Ya bukan itu yang masuk lagi itu bukan setan. Ternyata dia tuh dengan apa ya, dengan gimmick ditaruh rokok. Udang garam itu mulai orang Sunda itu rokok kretek. Iya, rokok kretek ya. Rokok kretek. Saudara saya langsung ngerti. Oh ini masih apa? Siapa? Apa? Apa itu apa? Apa tuh kayak buyut. Buyut. Saudara saya kan emang dari kecil diurus sama buyut saya, yang paman saya yang di Jago itu yang ada lumayan bisa. Oh, buyut itu nenek moyang ya apa? Ya, nenek moyang. Jadi bapaknya kakek, bapaknya kakek saya. Di situ mintalah. Kakeknya bapak kali. Iya, kakeknya bapak kalau Bukan bapaknya. Iya, kakeknya bapak. Iya, kakeknya bapak. Kakek bapak saya, Ya. mungkin bapaknya kakek saya. Oh iya. Oke. Kata saudara, oh ini masih apa? Udah kenal, terus ngobrol lah, pada nanya nggak apa nih di sini, katanya gini, dengan gini bahwa siapa tuh nggak tahu apa-apa di situ. Padahal mah dia ternyata Mas, yang di asbes yang kenceng itu jatuh meledak itu tuh siapa lagi berantem sama genderuwo. Maksudnya niat melindungi kali ya? Niat melindungi Mas. Jadi soal itu benturan mereka. Berantem. Di situ. Nah, setelah itu dikasih dikasih rokok. Minta gudang garam bareng, dikasih rokok. Ngobrol lah sama saudara saya tuh, ada apa di sini, kenapa? Ya ujung-ujungnya siapa mau bantuin, minta 5 botol kaca, cuman yang ada 4 Mas. Botol kaca kayak beling gitu. Oh iya, kayak apa? Botol aqua, botol sosro kayak gitu Mas. Iya. Minta 5 botol, cuman yang ada cuma 4 Mas. Yang satunya diganti termos. Kalau termos zaman dulu kan dalamnya kaca tuh Mas. Oh iya. Buat ngejaga panasnya itu. Iya. Kaca dulu. Diganti satu itu. Mulailah itu Ghost apa sih? Kalau film luar negeri itu apa sih? Ghostbuster. Ghost Rider bukan bro. Ghost Rider lagi kan. Ghostbuster. Iya. Kayak tim pemburu hantu lah gitu. Mulailah dari situ sampai ke kebun tuh Mas.
sorry mas, saya potong. Itu maksudnya Ghostbuster siapa yang apa masuk ke bude saya buat bantuin nangkepin si setan-setan iya. itu. Oke, berarti tim. budenya ya yang Iya, budenya. bude saya yang pergi-pergi, Oke. yang jalan-jalan ke sini bawa botol masuk-masukin. Oh, kayak tim pemburu hantu lah ya. kayak Oke, gitu siap. mah. Nah, Cuman yang jadi anehnya tuh kan kalau itu saya secara nggak langsung megang bude saya kayak megang kucing, megang kucing. kayak megang kucing. licin gitu. Licin. Beda kalau misalkan kan kayak gini itu masih kerasa tekstur baju, Iya. kulit gitu kan masih agak kasar gitu ya. Kecuali yang kulitnya mulus kan. Iya. Itu kayak megang kucing mas. Ternyata punya usut. Jadi zaman dulu tuh emang siapa tuh emang orang jago. Ternyata dia tuh jelmaan meong tuh kayak macan kumbang. Oke. Macan kumbang yang hitam. Yang hitam. Oh iya macan hitamnya ya. Black Panther ya memang. Iya. Ya kayak gitu. Itu licin mas. Susah banget buat dipegang. Susah dipegang. Saking licinnya itu mas. Saking licin, susah buat ditangkap, buat dikenalin. Dari situ udah ketemu si setannya masukin di botol bus. Itu yang jadi saya percaya adanya hal kayak gitu. Melihat botol udah dimasukin kayak gitu kan, gerak sendiri mas. Sorry, masukin tutupnya pakai apa mas? Kain ditutup, kain putih Kain ditutup, apalah gitu. Sorry. Entah tali, entah apa. Ini kan permintaannya mendadak. Apakah memang udah disiapin sebelumnya botolnya apa Tapi gimana? emang di tiap rumah tuh kadang suka ada mas. Kalau beli pantat zaman dulu kan sering dikasih tuh sama botol yang beli kayak gitu kan. Memang kebetulan ada ya? Emang lagi kebetulannya aja ada ya. Oke. Mm-mm. Botol yang ngegeter itu yang ngelihat semua? Semua orang mas. Itu sampai warga pun kaget mas. Ngelihat? Ngelihat. Oh, jadi dengan keadaan kayak gitu Warga pun. Ini kan misalkan ya aduh, susah sih. Jadi rumah bude saya, ini rumah paman saya di bawah, budi saya. Di samping sini tuh Rumah warga? Rumah warga. Oh. Mas, ada rumah warga cuman agak jauh. Agak jauh. Tapi kedengeran mas. dengan teriak-teriaknya. Kita teriak-teriak apa makin parah itu kedengeran. Sampai warga nanyain ada apa. Ada yang percaya, ada yang tapi mereka nyaksiin secara langsung lihat botol itu bergerak. Oke. Posisinya sekarang budenya masih kerasukan? Masih kerasukan, masih masukin setan itu. Dan alhamdulillahnya masuklah semua, ketangkap semua. Udah disimpan tuh botol, katanya disuruh dikubur, entah di mana, saya nggak tahu dikuburnya di mana. Yang tahu tuh cuma paman saya, karena paman saya nggak boleh ada orang yang tahu mungkin ya. Kalau ada orang yang tahu mungkin bisa dibuka lagi entah bagaimana. Itu berarti setelah dikubur budenya masih kerasukan atau? Masih kerasukan, masih ngobrol mas, Masih ngobrol. sama keluarga saya. Malahan ada saudara saya yang emang jarang banget ke Bandung, itu jauh dari Kudus dia, dari Kudus. Emang kebetulan pas banget dia lagi main di situ. Dan si apapun tahu bahwa ada orang Kudus nih di sini, udah lama nggak ketemu. Mau silaturahmi dulu gitu. Ngobrol-ngobrol biasa. Oke, berarti setelah dikubur botol ngobrol, setelah itu terornya masih ada atau gimana? Alhamdulillah udah nggak ada. Langsung plus bilang. Ya. Cuman yang jadi masalah kedua sekarang itu paman saya yang satu lagi mas, itu kan wataknya kayak preman mas. Kayak preman lah, begajulan lah, malah nyamperin si rumah si perantara buat ngajak berantem ke si perantara. Oke, karena tadi udah tahu ya bahwa yang ngirim itu si perantara. Lu mau ngapain sih? Cuman dilerai lah sama bapak saya. Bapak saya kebetulan datang. Lagi di telepon datang. Oke, datang, setelah dilerai, setelah itu Kayaknya mungkin gitu. ada mediasi ya? Mediasi, damai, entah apa. Itu saya masih muda, cuman saya kurang tahu itu kelanjutannya kayak gimana. Cuman normal lagi aja lah. Udah nggak ada apa-apa lagi sampai sekarang. Oke, setelah dikubur, perantaranya udah didatengin, setelah itu tidak ada teror-teror lagi? Tidak ada teror-teror. Menarik ya Pak. Menarik, Bro. Yang menarik adalah biasanya kalau orang meninggal atau mungkin setiap
orang itu punya jin korin masing-masing. Benar. Ya, Jin korin ya. Saya tidak bisa mengasumsikan, Ya, tapi ya. mungkin bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Tapi menarik ya terornya. Menarik banget. Terornya horor banget sih. Dan apa ya? Ternyata ada sosok sesepuh dari Iya. keluarga Iya. Mas Dias ini masih bisa untuk menolong dengan keadaan yang mencekam tersebut. Tapi emang kayak saya di Bandung pun di lingkungan saya tuh masih kental pas Hal-hal. hal-hal yang kayak gitu ya. Oke. masih banyak yang aneh-aneh. Oke, berarti sekarang setelah Mas Dias udah berapa tahun tuh normal aja sekarang rumahnya, tidak ada teror, udah makin banyak rumah mungkin Mas ya. Udah banyak sekarang. Sampai Oh berarti kondisi rumah sampai sekarang tuh masih ada ya? masih ada sekarang. Ya. Cuma udah jadi ramai sekarang. Oh. Udah kayak komplek. Oh, ya. Menarik. Horor sih Mas. So inilah ceritanya Mas Dias. Tentunya banyak hikmah yang bisa kita ambil dari pengalamannya Mas Dias dan juga keluarganya. Buat kalian guys yang mau share hikmah apa yang bisa kita ambil dari pengalaman Mas Dias dan keluarga, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang ingin berbagi cerita horor kalian dan menjadi teman cerita kita, kalian bisa kirim DM Instagram dan email di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Biar apa bro? Dan kita semangat menjadi teman cerita kalian. Gue Ray. Dan gue Haikal. Sekian pada hari ini. Nantikan episode-episode kita selanjutnya hanya di Rehat Malam.